Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Good Way, bersilaturahmi kembali dengan channel saya. Saat ini saya berada di depan Universitas Pendidikan Indonesia melintasi UPI, berada di Bandung Utara. Insya Allah saya akan menuju ke pantai utara. Pantai utara garis pantainya demikian panjang, sama dengan pantai selatan. Tujuan saya di Ahad pagi ini, sekarang tanggal berapa? Tanggal 16 Februari 2025. Insya Allah tujuan saya pantai utara, tepatnya ke pantai Pondok Bali. Ini adalah kunjungan kali ketiga saya berkunjung ke Pondok Bali yang berada di Subang, Jawa Barat. Jadi pantai Pondok Bali ini berada di Subang, Jawa Barat, ya dekat kepada Indramayu, ya. Subang itu berdekatan. Nah, ini adalah di sebelah kiri saya adalah terminal Cicahem. Jadi dari terminal Cicahem ini kita terus lurus ya ke arah Lembang, karena memang jalur yang diambil adalah jalur menuju pantai utara melalui Tangkuban Parahu. Jalannya secara umum yang pernah saya alami itu relatif baik, dan yang tanjakan yang ekstrim ya itu hanya di Tangkuban Perahu saja, baik pergi ataupun pulang. Jadi tanjakan yang cukup menantang itu hanya di Tangkuban Perahu. Ikuti terus perjalanan saya menuju pantai Pondok. Saya saat ini berada di depan Masjid Besar Lembang. Bersebelahan dengan Masjid Besar Lembang ini adalah alun-alun Lembang, ya. Kita lihat di sebelah kiri, ini adalah alun-alun Lembang. Tampak orang-orang sedang bersenam dan ada juga yang menikmati hangatnya sinar matahari. Ya, dari Terminal Ledeng tadi di bawah di Jalan Setiabudi, diikuti saja terus Jalan Setiabudi ini, CSBT yang tadi. Itu jangan khawatir akan tersesat, karena jalurnya jalur arteri itu yang besar, dan tidak usah bingung ya, tinggal ikuti saja jalur itu, maka akan sampai ke Jalan Raya Lembang ini. Tepatnya yang tadi ya, ada Masjid Besar Lembang dan juga ada alun-alun Lembang. Nah, jadi Jalan Setiabudi bersambung ke Jalan Raya Lembang, ya. Nah, nanti di depan kita akan menemukan perempatan, kita ambil ke arah kiri. Nah, ini ya, perempatan di depan, jangan lurus atau ke kanan. Kita menuju ke arah Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kita mengambil ke arah kiri. Nah, ini adalah jalan menuju Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Nah, sahabat Rina tinggal diikuti saja terus Jalan Tangkuban Perahu ini ya. Ini jalan yang sedang saya lalui adalah Jalan Tangkuban Perahu. Nanti akan sampai ke gerbang masuk Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Nah, dari gerbang tersebut itu tinggal ikuti jalan arteri utamanya, belok ya ke bawah, terus menukik ya, cukup curam juga dan panjang. Jadi diperhatikan remnya,
agar dalam kondisi prima nanti akan sampai ke Subang, Jawa Barat. Nah, jadi jalurnya seperti itu ya sahabat Rihla. Jalannya besar dan juga jangan khawatir untuk tersesat karena jalan utama ini ramai dilalui dan tidak sulit ya untuk mencari arah yang benar. Kita terus menelusuri jalan Tangkuban Perahu ini sampai dengan di titik nanti kita akan sambung lagi untuk mendeskripsikan kondisi jalan yang ada menuju Pantai Pondok Bali, Subang, Jawa Barat. Sahabat Rihla, saya sudah berada di depan gerbang masuk Tangkuban Perahu di sebelah kiri saya. Nah, jadi kalau sahabat akan ke Tangkuban Perahu, tinggal memasuki gerbang yang tadi. Tapi kita tidak akan ke sana, kita hanya melalui saja. Dan ini adalah batas Kabupaten Subang ya. Nah, ya ini adalah Castro ya, strawberry gitu ya, yang di dekat sebelah Tangkuban Perahu. Nah, jadi dari gerbang Tangkuban Perahu tadi, sahabat ikuti saja jalan besarnya, maka akan sampai ke perbatasan Kabupaten Subang. Dari jalan ini ikuti terus jalan yang cukup menukik turun ke bawah dan agak panjang, jadi performa remnya harus sangat prima ya, karena memang deras sekali luncuran ke bawahnya. Jadi ikuti terus saja jalan ini sampai dengan nanti ya saya akan sampaikan di berita-berita atau informasi berikutnya ya. Kita lihat ya, ini jalannya seperti ini. Saya masih berada di jalur menuju Pondok Bali ya. Ini di sebelah kiri ada kebun teh. Tadi beberapa kebun teh juga banyak di belakang sana. Ini jalan apa ya? Ada nama jalannya nggak? Sudah beberapa kali lewat sini, tapi ya lewat-lewat begitu saja ya. Jadi nama jalannya kita cari dulu nih. Nama jalannya jalan apa nih sebetulnya? Karena saya tadi nggak baca ya nama jalan apa. Di sini di pinggir-pinggir di sebelah kanan itu banyak yang jualan. Jadi kalau sahabat akan beristirahat dalam perjalanan bisa menepi dulu. Ini kebun teh di sebelah kiri saya. Bersambung tadi ya yang dekat Tangkuban Perahu. Selamat Daniel, Bukit Rindu, Ciater. Kita terus saja dulu jalan ini diikuti terus. Ya masih agak jauh juga sampai untuk ke Pondok Bali nanti. Nah, sambil saya melihat-lihat ini nama jalannya yang saya lalui apa. Ya tapi tinggal diikuti saja ya sahabat Rihla, dari belokan Tangkuban Perahu tadi itu turun terus ke bawah. Ya panjang turunannya, jadi kalau remnya bagus sih tidak usah khawatir dengan kondisi jalan yang ada, apalagi yang sudah terbiasa touring ya. Sebetulnya jalur menurun ke bawah di sini tidak terlalu meliuk ya seperti di Naringgul. Jalannya di sini lebih besar dan tentunya lebih mudah untuk dilalui bagi sahabat yang sudah terbiasa touring ya. Kita terus ya ikuti jalan ini
sampai dengan nanti di titik-titik tertentu. Kalau ini sudah mau dekat ke belokan ke Sariater ya, Ciater ya. Nah, di depan itu ada Jalan Raya Ciater Subang ini ternyata. Ini adalah Jalan Raya Ciater Subang. Nah, di depan ada pemandangan yang indah karena ada warna hijau kebun teh tuh yang warnanya cerah seperti itu. Kita ikuti terus ya jalan ini ya. Sahabat Rila, saya sudah berada di Jalan Cagak. Ini ada acara di sebelah kiri seperti alun-alun seperti itu ya. Jadi dari belokan yang di Tangkuban Perahu tadi terus turun ke bawah ya, ikuti terus jalan itu, nanti akan sampai ke jalan ini, Jalan Raya Cagak di Subang. Nah, terus kondisi jalannya seperti ini. Layak ya untuk dilalui kendaraan, lalu lintas tidak terlalu ramai. Kecamatan Jalan Cagak ya. Ini masuknya ke Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Lalu lintas tidak terlalu ramai, sedang-sedang saja, biasa saja. Kondisi jalannya relatif secara umum baik, dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Di samping sebelah kanan saya itu perkebunan teh. Ya, memang tadi kita melewati beberapa objek perkebunan teh di kiri dan kanan, walaupun tidak seluas seperti di Pangalengan dan juga di Ciwidey. Kurang lebih dari sini ke pusat kota Subang mungkin ya sekitar 17 km lagi. Sebetulnya ini kan sudah masuk ke Kabupaten Subang. Nah, tapi mungkin ke pusat pemerintahannya sekitar 17 km lagi. Ya, terus sih ditelusuri terus Jalan Cagak ini supaya kita sampai ke tujuan kita, yaitu Pondok Bali. Sahabat Rihlah Journey, saat ini saya berada di Jalan Oto Iskandar Dinata Subang ya, Kota Subang. Nah, tadi ada bundaran di belakang saya. Kalau dari arah ya kedatangan ya dari arah Tangkuban Perahu dari Bandung, itu nanti ikuti saja terus jalan yang dari Tangkuban Perahu ke bawah akan sampai di jalan ini. Sebelumnya ada bundaran di belakang saya, tadi tidak sempat saya rekam. Nah, dari arah Bandung ya, kalau kita menemukan bundaran setelah pos polisi, itu kita ambil arah kiri. Kita ambil arah kiri ke arah Pamanukan ataupun Tol Cipali. Ya, patokannya bundaran setelah pos polisi dari arah Bandung ya, itu adalah ke kiri, ambil ke arah Pamanukan. Nah, ini adalah kondisi Jalan Oto Iskandar Dinata Subang. Ramai ya, kondisi interaksi masyarakat di sini karena memang ini adalah pusat pemukiman warga untuk di Kota Subang ini. Nah, kita di depan dilihat, nah ini pelang di atas Pamanukan, lurus terus. Di kiri kanan ini banyak pertokoan, banyak tempat-tempat usaha, sehingga memang keramaian ini ya ada ya di sini. Di depan ada lampu hijau, kita ambil jalan lurus terus. Masih di Jalan Oto Iskandar Dinata menuju pantai Pondok Bali. Sepertinya tidak terlalu jauh ya dari sini. Jam 9.40 saat ini. Matahari ada ya, walaupun langit sebetulnya tidak terlalu cerah karena tidak biru semuanya. Ada awan-awan
mendung, walaupun saat ini matahari bersinar dengan terang. Nah, di depan juga ada ini, ada papan penunjuk arah. Pemanukan lurus terus Sadang Jakarta ke arah kiri. Nah, berarti ya dari lampu hijau di depan kita akan terus lurus. Sahabat, inilah journey ya, cukup panjang juga perjalanan ya yang dilalui. Tadi ya kita melewati jalan beton yang cukup panjang. Nah, namun kondisinya secara umum itu dalam kondisi laik untuk dilewati dengan kecepatan rata-rata. Walaupun di beberapa titik tertentu memang ada beberapa lubang dan juga retakan-retakan di beberapa titik ya. Tapi secara umum ini kondisi jalan dari Bandung sampai dengan saat ini saya berada di jalan apa ini? Ya, sampai dengan di titik ini secara umum dalam kondisi baik. Ini adalah Jalan Ion Marta Sasmita. Jalan Ion Marta Sasmita. Gak usah khawatir tersesat, walaupun sahabat misalnya belum pernah kena cipratan air ya. Tuh barusan ada genangan air dan ternyata isinya lubang ya. Untuk bisa menghindari ya, jadi sebaiknya kalau memang ada genangan air yang kita jalan atau tidak pernah lewat jalan itu ya harus hati-hati, pelan-pelan atau dihindari kalau memungkinkan, karena bisa saja itu lubang yang cukup dalam ya. Itu bisa kita kaget, apapun juga bisa jatuh. Nah, dari jalan arteri ini di depan itu kita melihat ada jalan layang flyover. Nah, itu dilihat ya, ke atas itu ada jalan raya flyover. Di kiri kanan ini banyak tempat-tempat ya yang jualan, pedagang kaki lima juga banyak. Ada yang jualan sepatu, sendal, kerupuk, ada yang jualan cakwe. Ini banyak ya, ada yang jualan pisang, bubur ayam, itu banyak di sini. Jadi kalau capek, lelah, perlu makanan tertentu, sampai ada di sini, ini bisa berhenti dulu di sini. Nah, ini di atas ada jalan raya flyover. Dari sini patokannya adalah kita jangan ke kiri atau ke kanan. Dari flyover ini kita ambil jalan lurus. Nah, kita ambil jalan lurus dari flyover ini. Kalau ditanya ke kiri ke kanan kemana, saya belum tahu ya, karena tahu saya ke sini ke lurus. Ini jalan apa nih? Jalan, kita cari nama jalannya, Jalan Husein Kartadibrata. Husein Kartadibrata ya. Jadi sahabat tinggal menyusuri jalan ini terus, Jalan Husein Kartadibrata. Insya Allah akan sampai ya ke pantai Pondok Bali ya. Sedanglah kalau dari sini ya, tak berapa kilo lagi, tapi ya sedanglah. Jadi kalaupun agak cepat kita akan cepat sampai. Lautannya tidak akan terlihat ya seperti di pantai selatan. Kalau kita di pantai selatan dari jauh itu bisa melihat laut, tapi kalau di sini karena mungkin daratannya sama rendahnya hampir sama dengan laut, sehingga ketika kita akan mendekati lautan itu ya tiba-tiba sampai saja ke laut, bukan begitu saja karena tidak terlihat dari jauh. Nah, jadi tiba-tiba kita sudah berada di dekat pesisir pantainya, karena memang mungkin sama-sama dataran rendah yang ketinggian daratannya tidak terlalu jauh berbeda. Ya, ikuti terus sahabat Ringan Journey Jalan Hasan Kartadibrata ini. Nanti akan ada sungai di sebelah kanan. Kalau dari arah sini itu sudah banyak perahu, ini menandakan sudah mendekati ke arah pantai ya. Jadi jangan khawatir, jalannya relatif baik seperti yang sahabat semua lihat pada kondisi sekarang ini.
Ini jalannya akan kurang lebih akan seperti ini terus sampai dengan ini ke pantai yang lain, nggak salah ini. Ya. Ini akan kurang lebih seperti ini jalannya sampai dengan mendekati pantai Pondok Bali. Kayak sebelah sana ya lautnya kayak. Ini hamparan sawah-sawahan. Ini sudah agak terasa aroma-aroma air laut yang agak asin gitu. Sudah terasa hembusan-hembusan aroma air laut. Kalau semua sering ke laut, itu kan jarak sekian kilo dari pantai itu, kita terkadang merasakan sensasi dari khasnya bau air laut ya, asin dan agak anyir gitu lah gitu. Ya, ini menandakan bahwa anginnya ini sudah betul-betul dari pantai yang akan kita tuju. Ini adalah sawah-sawahan. Ya. Jadi ini nih lautnya nanti di sebelah sana ini tidak terlihat dari sini karena ya tadi hampir sejajar antara daratan dengan lautan, sehingga kita tidak bisa melihat laut dari kejauhan. Beda ya kalau misalnya kita ke arah pantai selatan, itu di ketinggian tertentu kita sudah bisa melihat hamparan biru air laut yang luas, karena memang posisinya dari ketinggian dan kontur bumi, geografinya begitu. Itu memang ketinggian dan ada perbedaan ketinggian yang signifikan antara pantai dengan daratan yang bukan pantainya. Jadi ketika mendekati pantai itu kita masih berada di ketinggian, dan barulah setelah di bawah sejajar dengan air laut atau pantainya. Nah, beda dengan yang di sini di Pondok Bali Subang ini seperti ini. Itu kayaknya laut di sebelah sana ya. Kita nggak bisa melihat laut ya karena memang terhalang oleh tumbuh-tumbuhan, oleh pohon-pohonan, karena relatif sama ketinggiannya begitu. Nah, di depan kita sudah melihat ini hamparan-hamparan air ya, tapi ini bukan air laut, ini air pesawahan. Kita belok nih ke arah jembatan sebelah sini. Nah, kita belok ke arah sebelah sini. Nanti tidak jauh dari sini tuh kita akan mulai melihat sungai dengan perahu-perahu yang bersandar. Jalannya seperti ini, tidak terlalu lebar, namun cukup ya untuk berpapasan dua kendaraan roda 4. Ini ya, sungai mulai terlihat tapi belum ada perahunya. Nah, jalannya masih terus beton seperti ini. Jalannya masih terus beton seperti ini. Ini sawah tadi di sebelah kiri, sekarang ada di sebelah kanan sawah. Ketika pulang dari sini 1 tahun yang lalu barangkali, tempatnya apa lagi, itu memang kita melihat genangan-genangan air di pemukiman warga yang tidak terlalu jauh dari pantai. Jadi pada beberapa rumah yang sudah tergenang oleh air laut pada waktu itu ya, dan tentunya sudah tidak ditinggali oleh pemiliknya. Ada beberapa rumah yang agak banyak juga pada waktu itu. Nah, kita tidak tahu kondisinya saat ini seperti apa. Sebelah kiri saya ada masjid Jamiah Taqwa ya, sebagai salah satu pedoman kita bahwa sudah menempuh arah yang
benar. Di sebelah kanan saya itu sudah banyak perahu yang bersandar. Juga di sebelah kiri saya juga sudah ada ya. Kalau sudah ada perahu-perahu begini, biasanya itu tidak terlalu jauh dari pantai. Oh, itu pantai ya? Ya. Dari sudut sini sudah mulai terlihat pantai yang ada di pesisir utara Jawa Barat ini. Ya, kita jangan hanya eksplor daerah pesisir selatan Jawa Barat saja, tapi kita pun juga mengeksplor ini adalah, nah, sebelah kiri ini sudah tampak terlihat ya lautan yang kita maksudkan tadi. Jadi memang sudah sangat mendekati. Kenapa? Kita tuh berada di tengah-tengah berarti ini ya. Ada sungai, ada jalan, sebelah kiri dan kanan ini kayaknya laut ya. Jadi kita gitu, yang pulau yang menjauh ke arah lautan. Ini banyak perahu-perahu yang beraneka macam. Ini adalah perahu nelayan pantai itu hamparannya sudah sangat terlihat sekali ya. Ada pulau tengah itu, pulau apa itu namanya? Nah, wisata yang tadi mungkin ya. Nah itu kalau sudah kelihatan di sana ada pulau juga yang bisa menuju ke sana gitu. Tadi di belakang itu ada gapura wisata pantai Pondok Putri. Ini Mayangan Hotel. Ini adalah hotel yang tidak terlalu jauh ya jaraknya dari pantai Pondok Bali ini. Jadi kalau sahabat ingin bermalam di daerah sini, ini bisa ke hotel yang tadi. Tidak terlalu jauh dari gapura di depan. Gapura di depan itu kita sudah kelihatan ya pintu masuk dari pantai Pondok Bali. Jadi alhamdulillah perjalanan ini sudah sampai di pantai Pondok Bali. Kita akan bayar tiket terlebih dahulu. 35 ya. Dan sawah ya. Oh. Nah, itu mah bisa bos ke sawah. Terima kasih. Oh, enggak ini berapa kan? Tiket masuknya 2 orang dan 1 motor, totalnya 35.000. Ini belum saya lihat rinciannya, nanti saja ya di sana. Ini kita lihat ya, kita sudah berada di perairan di pantai Pondok Bali. Nah, ini jalannya tanah tapi memang relatif rata gitu ya, walaupun tanah tidak bebatuan yang besar. Ini kiri kanan adalah perairan. Jadi kita berada di tengah-tengah perairan yang luas. Ya, ini ombaknya tenang, tidak deras. Nah, ini adalah pohon-pohon apa ya? Bakau gitu ya, yang suka di pantai itu, kayak penghalang abrasi. Ya, jadi kita jalan ada di tengah-tengah ini, diapit oleh 2 perairan, yang satu pantai lepas, yang satu hutan bakau. Kita itu ada perahu ya, kalau nggak salah ada tarif naiknya berapa begitu menuju suatu pulau di sini. Jadi kalau sahabat ingin naik perahu juga, ini ada wahana naik perahu dari pantai sini ke mana begitu ya, mungkin ke pulau. Hah?
Oh gitu, Pulau Burung nggak salah ya? Pulau Burung sana kayaknya. Kalau Pangandaran itu kan pasir putih ya. Kita sudah sampai ke titik utama Pantai Pondok Bali. Alhamdulillah 11.27 dari jam 7 tadi. Begitu ya. Ampul-ampulan. Inilah Pantai Pondok Bali. Nanti kita eksplor ya, tempatnya seperti apa. Mau di tempat yang dulu atau gimana? Siapa yang mau tebak, siapa yang menjawab? Sok pasang dulu kata-kata. Dengan dia di sini dulu teh. Apa? Ya ini ya, kita lihat Pantai Pondok Bali dari orang yang berenang ya. Kita cari parkiran dulu ya. Kita cari parkiran dulu. Mau di mana? Mau di sini? Hah? Sana? Bebas? Gimana di sini? Ya biar motornya parkirnya di teduh kalian. Mau langsung makan? Mana sini? Ini? Ya.